Salam akustik Bapak dan Ibu, ya. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Semoga kita semuanya dalam kondisi yang selalu sehat, ya, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Sudah hampir 3 bulan, ya. Mudah-mudahan ke depannya pandemi ini segera cepat berakhir, Bapak dan Ibu, ya. Amin. Kemudian hari ini kami dari accurate.com ya akan mengadakan seminar, bukan seminar sebenarnya, tapi lebih ke kita sharing ya dengan tema ngabuburit akustik ya. Kita sambil menunggu waktu buka puasa ya, kita berdiskusi bersama, kita sharing bersama ya dengan judul adalah penyerap suara melawan insulasi suara ya. Baik, kemudian perkenalkan diri kami terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Nama saya adalah Arif Yudhistira, saya sebagai moderator di sini. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Vanessa Rahman dan ada Bapak Ignatius Darin. Ya, mereka berdua ini adalah sebuah senior product konsultan. Ya, mereka sudah sangat expert di bidang akustik. Nanti kita akan sama-sama mendengar pemaparan dari Pak Darius dan Ibu Vanessa untuk lebih jelasnya dan kita akan sharing bersama. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ya atas waktunya. Selamat sore Pak Jeffrey Atmaja. Ya, terima kasih. Kemarin obrolannya sangat menarik, Pak. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa bertemu secepatnya ya. Kemudian selamat sore juga untuk Pak Jamie Rogi. Ya, apa kabar Pak Jamie? Kemudian ada Pak Yadi Supriyadi. Damang Pak, ya. Semoga kita bisa ketemu di Bandung nih secepatnya. Ada Pak Danive. Ya, terima kasih Pak, kemarin kita sempat banyak ngobrol untuk kerjaan di komunitas hutan kayu. Ada Ibu Feliciana, ya. Terima kasih Bu Feli yang sudah bergabung. Bapak Erik Hartono, ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Pak Henry Gunawan yang sempat bicara banyak tadi ya Pak ya. Kemudian Pak Arif Maulana, ada Pak Bahana Siregar, selamat sore. Ya, ada Pak Sunardi, ada Pak Taufik Setiawan, selamat sore. Kemudian ada Pak Jubli dan ada Ibu Susi ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kita akan mulai acaranya dan Bapak dan Ibu mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang banyak ya. Baiklah, Bapak dan Ibu, kami akan menginformasikan rundown dan tata cara acaranya. Jadi rundown acaranya kita bagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama adalah pembukaan dari moderator yang sekarang ini sedang kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan di materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Vanessa Rahman, ya, dan materi kedua oleh Pak Ignatius Darin. Ya, kemudian setelah pemberian materi, kita akan melakukan tanya jawab, Pak. Ya, di tanya jawab ini Bapak dan Ibu silakan bisa menanyakan langsung, ya. Dan kalau caranya adalah Bapak dan Ibu bisa lihat dari aplikasi GoToWebinar-nya. Di sana di bagian atas ada tanda tanya di atas. Silakan diklik, kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan chat, Pak. Pertanyaan itu nanti akan kami baca di aplikasi kami yang ada di depan ini. Kemudian setelah itu ya rundown-nya kita ambil kesimpulan dan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan ya. Kemudian ini tata caranya Bapak dan Ibu, tata caranya adalah Bapak dan Ibu silakan bisa memberikan isian di polling yang kami berikan. Nanti ada sekitar 3 polling ya. Bapak dan Ibu silakan bisa memberikan feedback supaya kami bisa memberikan penilaian apakah materi yang kami sampaikan ini bagus atau tidak, feedbacknya seperti apa ya. Dan di akhirnya Bapak dan Ibu juga bisa mengisi ya manfaat-manfaatnya, kemudian masukkan untuk kami supaya kami ke depannya bisa lebih baik. Apabila Bapak bisa mengisi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat dari kami. Kalau tidak mengisi juga Bapak juga akan mendapatkan, Ibu juga akan mendapatkan sertifikat dari kami. Jadi sama aja ya Pak ya. Jadi mohon dibantu untuk diisi. Baiklah, kita masuk ke acara ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dengan judul insulasi suara versus
pantulan suara, penyerap suara, ya. Seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita semuanya adalah pekerja, ya. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, terutama di ruangan gedung tempat kita bekerja, kemudian di lingkungan rumah, ya kita sangat membutuhkan konsentrasi untuk bekerja. Permasalahannya adalah menurut survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, ya persentase yang paling banyak muncul itu adalah persentase yang mengenai gangguan suara, Bapak dan Ibu. Jadi gangguan suara ini persentasenya adalah paling tinggi yang menyebabkan para pekerja ini menjadi sangat terganggu dan tidak produktif. Ya, nah solusinya adalah kadang-kadang penyedia gedung atau pemilik perusahaan itu mencari solusi untuk peredam suaranya. Jadi yang digarisbawahinya itu adalah peredam suaranya, ya. Nah, sedangkan yang kami informasikan nanti ke depannya, kita lihat apakah ATI peredam itu. Ternyata peredam ini banyak jenisnya, Bapak dan Ibu. Ya, ada isolasi suara dan ada penyerap suara, dan itu sangat berbeda sekali. Nah, menarik bukan? Sangat menarik kalau kita akan mendengarkan penjabaran dari Ibu Vanessa dan Pak Inaksius dari. Ya, jadi saya akan pastikan informasi mengenai peredam suara ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Ya, selamat mendengarkan Bapak dan Ibu. Kita langsung ke Ibu Vanessa untuk memulai materinya yang pertama. Silakan Ibu Vanessa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Arif. Selamat sore Bapak Ibu semua. Jadi di sini kita pasti. Nah, di masyarakat umum atau di orang-orang awam akustik itu banyak persepsi-persepsi tentang apa itu peredam suara. Ada yang berpersepsi peredam suara itu ialah material yang dapat mengurangi kebocoran suara saja. Ada juga yang berpersepsi hanya material yang dapat mengurangi pantulan suara atau peredam gema. Dan ada juga yang berpersepsi material peredam suara, semua jenis material peredam suara itu dapat digunakan sebagai untuk mengurangi suara atau kebocoran suara, atau juga material yang dapat mengurangi gema dalam ruangan. Sebenarnya persepsi-persepsi yang berkembang di masyarakat ini tidak sepenuhnya salah, tapi tidak bisa dibilang benar juga. Nanti kita setelah sesi ini kita akan tahu mana sih yang benar, dia material peredam kah atau material insulasi suara kah gitu kan. Nah, sebelum lanjut ke sesi yang lebih detail lagi, saya akan memberi satu pertanyaan terkait apa sih yang Bapak Ibu tahu tentang material peredam suara? Material peredam suara itu istilah dari mana? Nah, nanti bentar. Di layar Bapak Ibu akan muncul satu pertanyaan, mohon dijawab ya Bapak Ibu, agar kita tahu, agar kita sama-sama tahu yang hadir di sini itu mengira material peredam suara itu dari istilah apa gitu. Ya. Sudah dikirim, Bu? Sudah. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di layarnya ya. Jadi akan muncul, silakan Bapak dan Ibu bisa mengisi ya dari satu pertanyaan silakan Bapak dan Ibu bisa mengisi. Sudah Bapak dan Ibu? Oh ya, ini sudah terlihat ya, ada beberapa yang sudah mengisi. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke, jadi setelah hasil pertanyaan yang ada tadi, didapatkan jawaban dari Bapak Ibu itu 41% menjawab kalau peredam suara itu adalah sound absorption. Yeah. Dan 39% menjawab sound dampening. Yeah. Kemudian 22% menjawab sound insulation. Sound insulation ya. Jadi yang paling banyak apa, Bu? Oh, sama sekarang ya. Sekarang sama. 37% sound dampening, kemudian 37% sound absorption, dan 20% sound insulation. Jadi ada dua nih jawaban yang paling tinggi Bapak dan Ibu ya. Sound dampening dan sound absorption. Nah, Bu Vanessa nih gimana jawabannya? Nah, jadi sebenarnya
Peredam suara itu berasal dari kata dampening sound, atau peredam itu sendiri bisa disebut dengan dampen atau dampen, yang berarti mengurangi. Jadi sound dampening adalah material peredam atau mengurangi suara, materi berfungsi mengurangi suara. Baik itu mengurangi suara kebocoran atau mengurangi suara pantulan di ruangan atau gema. Jadi bisa dikatakan material peredam suara ialah material yang berhubungan sama kedua-duanya. Hanya saja jika diidentifikasi lebih lanjut, material peredam suara ini terbagi dari beberapa jenis material. Ada yang namanya material insulation atau sound insulation. Isolasi ya. Iya, benar. Kemudian ada material yang namanya material absorption atau penyerap suara. Ya. Nah, nanti kita akan menjelaskan apa sih bedanya material insulation, apa itu perbedaannya sama material penyerap suara gitu. Nah, sebelum itu kita ingin tahu juga nih pemahaman Bapak sama Ibu peredam suara yang tadi itu, setelah kita jelasin itu tuh masuknya ke apa gitu. Ntar ada pertanyaan lagi. Ini kita ada poll lagi. Mohon Ya. Bapak Ibu jawab. Poll yang kedua, Bapak dan Ibu. Oke. Ya, sudah kita kirimkan. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak dan Ibu, pengertian peredam suara adalah, nah, ya, Bapak dan Ibu silakan bisa menjawab, silakan pilih, ada empat pilihan Bapak dan Ibu, silakan pilih satu, ya, silakan pilih satu, sudah ada responnya, yang menjawab paling bawah tidak ada yang menjawab, kebetulan, oke, menarik sekali. 25% menjawab. Oke, nah jawabannya 25% menjawab yang paling atas, mencegah kebocoran suara, ya. Kemudian 19% mengurangi gema di dalam ruangan, dan yang terakhir 56%, kedua jawaban di atas benar. Paling banyak ternyata yang C, Bapak dan Ibu, ya. 56% kedua jawaban benar. Nah, gimana Bu Vanessa? Ya benar, berarti Bapak sama Ibu udah paham sama Ya. apa yang kita jelasin tadi. Benar, jadi peredam suara itu masuk ke dalam material insulation dan material absorption atau material penyerap suara. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Nah, di layar itu ada Di slide ya Bu ya? Di slide itu ada beberapa ruangan-ruangan, dan yang biasanya permasalahan yang banyak yang kita dapatkan adalah di ruangan auditorium, ada ruangan musik, ada ruangan meeting, dan home. Nah, salah satu contoh permasalahan di auditorium ialah misalnya ruang auditorium bergema sehingga tidak berfungsi sesuai dengan keinginan yang punya auditorium atau sesuai dengan fungsinya. Misalnya ruang auditorium digunakan sebagai conference, berarti suara pembicara harus jelas. Nah, karena dia bergema, hasil pembicaraan itu tidak terdengar oleh audiens gitu. Karena berpantul-pantul itu ya Bu, biasanya ya. Nah, itu solusinya nanti kita akan bahas, itu pakai isolasi atau pakai absorber. Nah, kalau kemudian ada di sini ruang musik. Ruang musik sendiri itu ada permasalahan kebocoran suara. Kebocoran suara ruang musik sehingga mengganggu ruangan lain atau mengganggu tetangga. Kemudian juga di ruang musik itu biasanya ada permasalahan kualitas suara musik di dalam ruangan sangat-sangat jelek gitu. Kedua, kan tadi itu ada dua masalah. Nah, kedua itu tuh mempunyai solusi yang berbeda dan dengan material yang berbeda juga gitu. Kemudian ada meeting room. Permasalahan biasa di meeting room itu juga suara bising dari lorong atau suara bising dari ruangan sebelah itu masuk dan mengganggu jalannya ruang meeting. Sehingga meetingnya jadi nggak fokus ya Bu ya? Iya, nah itu juga, terus kemudian juga ada masalah ruang meeting itu suaranya bergema di dalam ruangan sehingga kejelasan suara pembicara tidak terdengar jelas oleh audiens atau yang ikut meeting gitu. Kemudian kalau di perumahan itu tuh biasanya permasalahan soal suara itu ialah
suara bising dari lalu lintas masuk ke kamar tidur sehingga mengganggu kualitas suara, atau juga suara dari rumah ibadah gitu. Nah, kita harapkan setelah ini Bapak-Bapak tuh bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tadi itu menggunakan material insulasi suarakah atau penyerap suarakah. Oke. Kemudian kita masuk untuk pembahasan apa sih material insulasi suara. Material insulasi suara ini adalah material yang dapat menginsulasi suara agar tidak berpindah ke ruangan lain. Tujuannya adalah untuk mengurangi perpindahan suara dari ruang A ke ruangan B. Gitu. Kemudian juga bisa dilihat dari ilustrasi, ketika ada suara datang melalui material insulasi itu sebagian akan material akan mengisolasi suara sehingga tidak berpindah, dan sebagian akan dipantul. Karena ada pemantulan suara yang dipantulkan itu sehingga meminimalisirkan suara yang berpindah ke ruangan sebelahnya. Jadi benar-benar tidak terima sama sekali ya Bu ya, benar-benar diblok ya Bu ya. Iya, mengurangi banyak kalau pakai material insulasi gitu. Oh, Nanti iya. kita akan Oke. bahas. Nah, ini nih ciri-ciri material insulasi itu apa? Ciri-cirinya ialah mempunyai berat, dia tuh material tuh berat pokoknya. Kemudian tidak berpori, permukaannya keras dan viskoelastis. Kenapa materialnya harus berat, tidak berpori, permukaan keras dan viskoelastis? Karena ini suara itu kan merupakan gelombang suara, merupakan gelombang. Ketika gelombang mengenai suatu permukaan, itu akan menyebabkan permukaan tersebut bergetar. Jika permukaan tersebut ringan, terus lunak dan berpori, yeah. otomatis transmisi gelombang tadi gampang menggetarkan material tersebut atau permukaan tersebut. Dan transmisi suara dari ruangan A yang mau diinsulasi tadi bakal tembus ke ruangan yang B gitu. Hasilnya adalah suara bocor ya, dan itu mengganggu dan sangat tidak efektif untuk ruangan sebelahnya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh dari kita itu material insulasi itu apa aja gitu. Di Accurate sendiri kita punya noise armor. Nah, noise armor ini beratnya sekitar 5 kilo dan dia mempunyai density sekitar 2000 kg per meter kubik. Nah, density-nya lumayan tinggi, sehingga kerapatannya juga tinggi. Jadi, daya bloknya lebih bagus ketimbang material-material yang selama ini Bapak Ibu kira itu pakai rokul itu bisa membantu insulasi, padahal rokul itu bukan masuk insulasi gitu. Oh, jadi ini ilmu juga ya, Bu ya. Jadi kadang-kadang orang pasang untuk supaya tidak bocor, kebanyakan dari kita ada yang menggunakan bahan rockwool ya. Padahal sebenarnya rockwool ini tidak cocok karena lunak ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian bata merah. Bata merah ada plat besi. Bata merah dan plat besi ini termasuk material insulasi karena kita tahu sendiri spesifikasi bata merah itu dia lebih dia lebih padat dan lebih berat. Tidak berpori ya. Dan kemudian ada plat besi juga berat dan permukaannya kuat gitu kan. Jadi susah suara untuk nembus. Kemudian dari Accurate itu kita sendiri punya material insulasi yang berbentuk cairan, namanya Accurate Pen Easy One. Accurate Pen ini biasa kita gunakan untuk kebocoran suara di seng genteng atau di atap, bisa juga untuk mobil gitu. Dia lebih mudah diaplikasikan ketimbang material noise armor tadi. Gitu. Selanjutnya, pasti Bapak Ibu bertanya, gimana sih Mbak cara pemasangan material insulasi itu sendiri? Iya, caranya. Nah, umumnya material insulasi itu berada di dalam partisi sebuah ruangan, seperti yang ada di slide. Ini ada noise armor gitu. Kurang lebih itu sih, karena penambahan material insulasi di partisi ruangan itu akan menambahkan STC dari dinding ruangan tersebut, sehingga daya redam atau daya blok suara partisi tersebut lebih
lebih bagus gitu. Lebih kuat ya, lebih Bu, ya? kuat. Sehingga suara yang bocor ke sebelahnya itu lebih diminimalisirkan. Selanjutnya bisa diserahkan sama Pak Darin. Terima kasih Bu Vanessa. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bicarakan itu di material penyerap suara. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu di material insulasi suara, dia ngeblok secara total. Kalau di sini yang kita lihat dari ilustrasi ini aja deh. Nah, di material penyerap ini dia itu tujuan utamanya adalah menyerap energi dari si suara, gelombang suara. Jadi dia memang akan menyerap. Nah, untuk menyerap ini dia ada kayak pori-pori gitulah. Kita gampangnya untuk ngebayangin ada pori-porinya. Nah, karena pori-pori ini udara dan suara bisa lewat udara merambat. Nah, ini bisa jadi terjadi juga dia suara itu tembus. Kayak yang kita lihat di ilustrasi ini. Dia suara dari satu sisi melewati dinding yang kita masukin dengan material penyerap suara, dia akan tetap tembus ke sisi sebelahnya. Tapi di sini pemantulan itu lebih berkurang. Kenapa pemantulan berkurang? Karena sudah diserap oleh si material penyerap suara. Energinya berkurang ya Pak ya untuk sampai ke ruangan sebelahnya ya? Iya, betul. Jadi tinggal sebagiannya aja lah paling masih ada gitu. Iya. Nah, Oke, ciri-cirinya. kemudian kita masuk ke ciri-cirinya. Kalau untuk ciri-ciri dia sangat berbeda dengan yang kayak tadi di insulasi suara. Di material penyerap suara ini kita untuk membedakannya sama insulasi dengan penyerap. Kalau di penyerap, dia kalau kita angkat itu relatif lebih ringan dibandingkan si material penyerap. Kenapa? Karena dia punya pori-pori. Dan di sini pori-pori ini fungsinya kan dia itu partikelnya dia ada udara. Supaya udara masuk ya? Iya, supaya udara masuk, terus si energi gelombang suara memasuki pori-pori, dia saling berbenturan. Jadi energi itu pun habis. Iya. Nah, kemudian kalau kita pegang, biasanya juga dia lebih lunak. Lebih lunak. Sangat berbanding terbalik dengan materi insulasi ya? Iya, betul. Ya. Kalau di insulasi dia tadi keras, jadi dia memantul. Kalau kita di sini lunak, agar dia dapat menyerap. Nah, kemudian lanjut. Ini ada contoh-contoh materialnya. Kalau di kita Accurate, kita itu punya beberapa macam. Yang pertama contohnya Accurate board. Ini seperti papan panel akustik, tapi dia lebih keras. Walaupun dia agak keras, tapi dia tetap berfungsi sebagai penyerap. Kenapa? Karena dia punya pori-porinya banyak. Nah, jadi suara masuk pun diserap, energinya berkurang, pemantulan yang terjadi berkurang. Nah, akhirnya gema di dalam ruangan ini akan turun juga. Nah, kita juga punya yang namanya Accurate Fiber. Kalau Accurate Fiber ini lebih lunak dan lebih lentur dibandingkan si Accurate Board. Jadi dia itu kalau kita buat bayangin, teksturnya dia mirip banyak tisu yang dilapis-lapis. Nah, dia karena itu kan juga lentur, mudah di ini, dan pori-porinya pun banyak di dalamnya. Nah, kemudian yang orang sering gunakan untuk peredam suara, untuk ngeblok suara keluar, tapi salah digunakan itu busa telur, Pak. Busa telur ya? Iya, kadang saya menemukan beberapa kasus itu, saya punya ruangan, saya pasang busa telur aja sekelilingnya yang tebal, dia tapi tetap bocor. Nah, jadi pertanyaan itu sudah terjawab di sini ya Bapak dan Ibu ya. Kami juga sering melihat atau mendengarkan, jadi ada beberapa studio musik yang di covernya itu dengan busa telur. Ya, padahal itu sebenarnya tidak boleh karena dari material speknya, kemudian lunaknya gitu ya ternyata bisa menembus ke ruangan sebelahnya. Iya. Jadi ini tembusnya itu karena busa telur ini sangat berpori, Pak. Sangat berpori, ya. Nah, jadi udara pun lewat. Akan tetapi busa telur ini akan tepat digunakan, misalkan kita taruh dia di bagian dalamnya ruangan nanti. Ya. Dia jadi untuk menyerap gemanya. Benar. Fungsinya untuk menyerap gemanya justru ya Pak ya? Iya Pak, bukan untuk menahan suaranya biar nggak keluar. Kalau rock wool, ini kasusnya beda lagi. Rock wool ini sebenarnya adalah material penyerap. Orang sering pakai sebagai insulasi. Tapi biasanya dipakai dengan berlapis-lapis sampai agak tebal gitu. Oh iya. Nah, kalau di sini dia memang kerapatannya lebih rapat jauh dibanding busa telur. Jadi memang ada bantuan fungsi insulasinya. Iya. Tapi ketika kita fungsikan dia isolasi, dia akan tetap bocor, suara yang sangat kencang itu pasti bocor. Iya, iya. Karena cirinya sudah berbeda ya Pak ya? Iya. Ya, baik. Saya potong dulu Pak Darin ya, sebentar.
ya buat Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan, ya mengajukan pertanyaan, silakan bisa langsung, ya kami tunggu. Pertanyaannya sekali lagi bisa lihat dari aplikasi, kemudian ada tanda tanya di atas, ya Bapak Ibu tinggal klik, kemudian silakan lakukan pertanyaan. Ketik pertanyaannya, kemudian Bapak enter, Ibu enter, dan kita akan bisa membacanya. Kita akan coba menjawab, ya. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Pak Dari. Kemudian dilanjutin lagi nih ke pemasangannya. Ini juga sangat berbeda dibandingkan insulasi. Kalau insulasi biasanya di dalam dinding, kalau ini kita expose. Kenapa sih butuh di-expose? Nah, expose ini tujuannya adalah mengkontakkan si material dengan suaranya langsung. Jadi suara yang tadi harusnya mantul, kita kenakan ke material penyerap suara. Jadi yang biasanya memantul, dia akan terserap. Akhirnya energi cepat habis dan pemantulan itu berkurang. Ya, berarti ciri absorber itu, Pak Darin, cirinya adalah lebih banyak, dia karena untuk gema, maka dia akan terlihat ya Pak ya? Iya Pak, ini akan pasti terlihat di interior ruangan, kecuali kalau pemasangannya dikonsil. Oh, alias ditutup dengan material berfori lainnya. Iya. Oke. Nah, itu mungkin sekilas tentang yang penyerap suaranya. Berarti tadi Bu Vanessa sempat menyampaikan di gambarnya cara pemasangan untuk produk insulasi, ya. Itu ada lapisan insulasi, ada lapisan untuk absorber ya. Nah, berarti dengan kenapa harus 2 lapisan, Bu Vanessa? Oh, jadi begini, kenapa di sini ada material insulasi dan material, maaf, saya tunjuk Absorber. di sini. Ini ada material insulasi noise armor dan ada material absorber. Jadi gunanya material absorber sini adalah untuk menyerap energi-energi residu sisa dari suara yang dipantulkan oleh metresin tadi. Jadi ketika suara datang, itu ada sebagian suara yang ada kebanyakan suara yang dipantulkan, tapi ada sebagian gelombang suara yang masih lolos dan kemudian pasti diserap oleh material fiber tadi gitu. Oh, gitu, itu jawabannya ya Bu ya. Sangat menarik sekali. Oke, terima kasih Pak Siregar ya sudah memberikan pertanyaan. Pak Bahana Siregar, pertanyaannya adalah problem yang saya alami bocor dari sela-sela pintu. Sudah disekat menggunakan bahan tebal, semacam double tape ya Pak ya. Kemudian saya pernah tanya ke marketing di Accurate, katanya ada material khusus untuk pintu, tapi belum tersedia di Accurate. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Bahana Sreger, akan dijawab oleh Ibu Vanessa ya. Oke, iya benar Pak. Jadi itu sebenarnya kalau untuk celah-celah pintu atau bisa juga jendela itu tuh ada namanya material namanya sealant. Nah, biasa orang kita sebutnya sealant. Ada namanya door seal, ada namanya resilient yang untuk pintu itu. Ya, window seal juga. Jadi, ada namanya Ravendor juga sih Pak. Nah, emang sih kita di Accurate belum menyediakan material tersebut gitu. Nah, itu fungsinya emang untuk menutup celah-celah gitu. Di sela-selanya Pak. Jadi kita menggunakan door sealant. Kalau tidak di Accurate, beli di pasaran ada ya? Banyak di pasaran banyak sekali Pak. Ya. Jadi tidak harus dari Accurate. Tapi yang jelas Accurate-nya sendiri itu akan melakukan treatment-nya nanti di pintu, betul Pak Darin ya? Jadi kalau kita itu biasanya memasangkan treatment untuk pintu di pintunya sendiri. Jadi di dalam pintu itu kita isikan dengan peredam suara Pak. Mungkin sama seperti yang gambar di partisi ini ya. Itu untuk ilustrasinya. Jadi pintu ini kita berikan isian dengan material yang kita sebut peredam. Baik di insulasi dan di penyerapnya pun kita masukkan juga. Itu sangat pengaruh sekali Pak. Itu lumayan berpengaruh sih, karena kalau pintu-pintu yang biasanya dia kosong, itu sangat mudah untuk suara lolos dari situ. Oh iya, kalau pintu kebanyakan itu kosong ya Pak ya, tidak ada material untuk akustiknya sehingga tembus Pak.
Iya. Tapi treatment yang kami lakukan bukan dari sisi yang bocornya di pinggir-pinggirnya, tapi dari sisi dalam pintunya. Jadi ada produk insulasinya, juga ada produk absorbernya ya di Iya. dalamnya ya. Baik. Oh. Ini juga kita kembangkan kan karena dasarnya awalnya banyak case ruangan sudah diinsulasi. Ya. Terus ketika kita cek ternyata pintunya kopong. Oke. Bocornya ternyata tuh dari pintunya. Dari pintunya ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak Bana Siregar ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Saya pernah menggunakan panel Accurate 230 untuk mengontrol gema ruangan. Ya, kemudian auditorium. Tetapi karena warna materialnya tersedia tidak sesuai dengan desain, jadi saya melapisi dengan material kain berpori besar yang sesuai warna yang saya inginkan. Secara arsitektur tercapai dan mengurangi gema. Apakah apa masukan dari Bapak dan Ibu tentang kasus ini? Baik, ini dari oh Pak, dari Pak Jeffrey, ya. Baik, terima kasih Pak Jeffrey Atmaja atas pertanyaannya. Nanti akan dicoba dibantu dijawab oleh Pak Ignatius Darin. Silakan Pak Darin. Coba saya jawab dulu. Oh ya. Jadi benar sih Pak, pakai accurate board itu untuk mengurangi gema. Nah, emang kita tersedianya cuma warna putih. Dan biasanya kita menyarankan jika ingin sesuai dengan interior atau memperindah ruangan itu ntar dilapisin kain ateja atau kain yang berpori. Itu udah benar banget Pak. Kemudian ini aja saya jelasin sebenarnya, dan pasti banyak yang nanyain kan, banyaknya material peredam gema atau penyerap suara di dalam ruangan biar tidak bergema itu berapa banyak sih agar menuruni gema di dalam ruangan. Biasanya sih kita di Accurate sendiri itu menyarankan minimal 30% dari total luas permukaan. 30% ya Bu ya? Iya, itu udah lumayan banget untuk ngurangin gema dalam ruangan gitu. Oke, tadi saya ralat bukan dari Pak Jeffrey tapi dari Pak Jamie Rogi ya. Terima kasih Pak Jamie pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian ada lagi dari tambahannya, silakan. Dulu ya. Ya. Ini kan biasa kita 30%. Ya. Akan tetapi kita lihat lagi kembali ke fungsi ruangannya lagi. Karena nggak serta-merta selalu di 30%. Ya. Kadang ada ruangan yang butuh malah lebih ataupun kurang. Iya. Dan untuk masukinnya pun sebenarnya di material penyerap ini ya. boleh secara bertahap. Kenapa bertahap? Karena dia di interior, kita nggak harus bongkar dinding. Oke. Kita masukin bertahap, apakah si user itu sudah cocok atau belum dengan keadaan akustiknya nanti. Oke. Oke, terima kasih Pak Darin. Ya, mudah-mudahan cukup jelas Pak Jamie. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Pak Rahmat Bagus Prasetya. Ya, pertanyaannya adalah untuk di industrial noise semisal untuk menggunakan suara mesin dan gemetar generator ya, agar suara di control room bisa konsentrasi dan fokus, apakah baiknya pakai insulasi atau menyerap suara? Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup bagus sekali Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi industri di manufaktur ya Pak ya, di pabrik-pabrik biasanya ada suara generator atau genset ya Pak ya, dan itu akan sangat mengganggu ruangan sekitarnya, terutama ruangan control room-nya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa lebih tidak masuk ke dalam, tidak mengganggu? Nah, caranya gimana? Silakan Pak Darin. Untuk menjelaskannya dulu, kita lihat lagi kembali ke sumbernya dari mesin dan generator. Ya. Sebagai informasi, kalau di sini itu suara itu sebenarnya bisa merambat lewat berbagai medium. Ya. Yang pertama itu udara. Yang kedua lewat benda padat atau struktur lah kita gambarnya. Ya. Nah, untuk yang di udara itu kita pengurangannya bisa menggunakan material insulasi. Jadi kita blok suaranya, dia tidak akan melewati udara. Tapi gimana sih yang lewat struktur? Itu kita butuh masukin material peredam getaran. Getarannya? Iya, itu biasanya kalau gampangnya bayangin adalah bantalan dari si mesin. Jadi persis di bawahnya mesin, itu kita kasih bantalan.
Jadi getaran yang dihasilkan mesin ini tidak akan menghantam langsung ke struktur, tapi ke material penyerap getarannya. Nanti getaran ini diserap, jadi ke struktur itu getaran itu sudah hampir tidak ada. Diputus gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Biasanya gimana sih kita gampangnya bedainnya suaranya? Kalau kita suara langsung, kita bisa bedain arahnya dari mana, bunyinya jelas gitu kan. Tapi kalau yang suara dari struktur ini, itu dia bisa merambat sangat jauh. Terus kita pun kalau di dalam ruangan ada getaran, itu dari seluruh sisi ruangan kita bisa dengar berdengung. Oke, caranya solusinya seperti itu ya Pak Darin ya. Baik, semoga bisa menjawab Pak Rahmat. Terima kasih atas pertanyaannya sekali lagi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yadi Supriyadi ya. Pertanyaannya bisa dibacakan Bu? Bagaimana mengakali kebocoran suara berfrekuensi rendah? Contohnya suara subwoofer kalau di klub atau suara bass kalau di studio musik. Karena setebal apapun peredamnya, biasanya suara berfrekuensi rendah tetap terdengar. Thanks. Jadi gini Pak, saya coba jawab sendiri dulu, nanti dibantu sama Pak Darin. Seperti yang Pak Darin bilang tadi, suara itu bisa merambat melalui dua medium, ada udara dan ada struktur bangunan. Nah, suara yang berfrekuensi rendah itu tuh biasanya akan menghasilkan getaran, sehingga suara yang kita dengar itu merupakan hasil dari rambatan suara getaran tersebut di struktur bangunan tersebut. Nah, seperti yang Pak Darin juga bilang tadi, cara mengatasi permasalahan itu ialah dengan memberikan pemutus kontak getaran di sumber getaran tersebut, atau di landasan, bisa di landasan subwoofer atau di lantai ruangan tersebut. Di gitu. sumber suaranya berarti ya Bu ya? Iya benar. Berarti di subwoofernya, di speakernya ya Bu ya? Iya benar. Bisa di situ, atau lebih bagusnya lagi kalau seluruh rantai yang studio tersebut dikasih material pemutus kontak getaran, biar tidak merambat melalui struktur-struktur dinding dan atau ruangan lainnya gitu. Ya. Ada tambahan mungkin Mbak Darin? Mungkin itu sih, karena itu udah cukup menjawab juga. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yadi. Terima kasih atur nuhun Pak Yadi atas pertanyaannya. Ya. Kemudian ada lagi? Oke, apa fungsi dari Pak Bahana Siregar? Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Pak Bahana, Pak Siregar adalah fungsi Accurate Fiber 300 di belakang Accurate Noise Armor ya. Fungsinya apa? Ya. Oke, silakan. Tadi sepertinya udah dijelaskan oleh Pak Darin. Mungkin bisa seperti diulangi. yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau untuk Accurate Noise Armor, ini kan kita ngeblok suara. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan sewaktu-waktu ada suara yang bocor. Nah, gimana sih kita biar menjamin di sisi satunya itu tetap berasa kedap, walaupun misalkan kalau kita yang biasa bayangin aja dah, kita itu biasanya dinding beton. Beton aja masih tembus. Itu udah keras banget kan. Kita tambah lagi dengan material insulasi, noise armor. Masih mungkin tembus kan dari noise armor ini. Gimana caranya tembusan ini sangat halus, jadi tidak keras lagi kan. Nah, tembusan ini kita serap lagi dengan Accurate Fiber 300-nya itu. Jadi hasil yang dikeluarkan dari sistem peredam yang kita gunakan itu sudah halus, kemudian akan bertemu dengan beton atau dinding existing-nya. Sehingga itu tembus ke sisi satunya pun hampir sangat kedap. Oke, jadi saran dari kami adalah dua-duanya harus terpasang ya Pak ya? Ya. Tapi seandainya biasanya sih terkendala di budget atau apa, itu kemungkinan kalau suruh pisah satu pasti kita sarankan pilih yang insulasi karena fungsinya pun untuk ngeblok suara. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak Bahana Siregar ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sunardi terlebih dahulu ya, Pak Sunardi ya, yang ada di Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat dinding partisi soundproofing instalasi suara yang bagus dengan biaya yang tepat guna. Nah, ini menarik sekali Bapak dan Ibu ya. Yang digarisbawahi adalah biaya yang tepat guna ya. Nah, ini jawabannya boleh dibantu oleh Bu Vanessa. Terima kasih Pak Sunardi atas pertanyaannya. Oh, oke. Jadi kita bagaimana sih bagaimana membangun dinding insulasi yang tidak membuang-buang kos gitu. Nah, awalnya emang seharusnya kita sebaiknya memikirkan dulu sih ruangan itu letaknya di mana gitu.
sebenarnya lebih murah cost ketika kita belum mendesain ruangan itu atau sebelum ruangan itu ada, ketimbang cost ketika ruangan itu udah ada baru kita treatment. Jadi istilahnya jangan sakit dulu ya Bu ya? Ya, baru ya, di untuk mencegahnya dulu gitu. Nah, Oke. ini saya ada kasih tips bagaimana sih langkah cepat membuat dinding soundproofing biar tidak ada kesalahan nantinya ketika sudah digunakan. Yaitu dengan pertama itu perencanaan layout. Dengan perencanaan layout yang baik, pasti kita jadi akan mengurangi biaya juga. Perencanaan layout yang baik itu contohnya gini, kita jangan membuat suatu ruangan yang mempunyai level suara yang bising di sebelah ruangan yang memerlukan level suara yang hening. Misalnya, jangan mendampingkan ruang latihan drum di samping ruang latihan gitar musik, atau jangan membuat ruangan mesin atau genset di sebelah ruangan kamar tidur. Berarti sesuaikan layout ruangan itu sesuai dengan fungsinya gitu. Ya, jadi untuk para desainer ya, jadi harus diperhatikan dulu cara apakah struktur pembangunannya, desainnya itu antara satu ruangan dengan ruang lain harus dipikirkan ya, apakah itu akan mengganggu atau tidak. Begitu ya Bu ya? Ya. Kemudian juga ada yang kedua, perencanaan dimensi ruangan yang bersebelahan. Jadi gini, kebanyakan ada juga permasalahan-permasalahan timbul, suaranya itu bocor karena ruangan tersebut beresonansi. Biasanya ruang-ruang yang beresonansi ini adalah ruang-ruangan yang bersebelahan dan dimensi mereka sama gitu. Lebih susah treatment ruangan yang bersebelahan dan berdimensi sama ketimbang ruangan yang bersebelahan tapi beda dimensi. Sebaiknya dilihatin juga kalau kita membangun ruangan sebelahnya itu dimensinya sama atau beda, sebaiknya berbeda gitu. Sebaiknya berbeda ya Bu ya, tidak boleh sama. Itu saran dari Bu Vanessa. Oke. Kemudian kita harus merencanakan tingkat insulasi suara dinding partisi tersebut. Mengapa itu perlu? Karena kan kita yang tahu ruangan tersebut akan digunain apa. Jika misalnya cuma digunain buat ruangan percakapan, berarti insulasinya tidak perlu tinggi banget. Kalau misalnya musik harus tinggi banget gitu. Nah, misalnya bagaimana cara untuk menambah insulasi dinding-dinding tersebut adalah dengan bisa meningkatkan massa bidang partisinya. Di sini meningkatkan massa bidang partisinya bisa dengan menambah accurateness armor juga, bisa menambahkan material-material isolasi di dinding gitu. Kemudian membuat rongga ruang udara antar dinding partisi. Jadi nanti sebaiknya kalau misalnya ruangan akan dikasih partisi itu dikasih rongga udara. Nah, rongga udara itu gunanya untuk mengurangi energi suara yang akan bocor atau keluar dari ruangan tersebut gitu. Kemudian mengisi rongga udara partisi dengan material berpori atau absorber. Nah, seperti yang kita jelasin tadi juga, tadi kan ada partisi di dalamnya udah ada isolasi, ada material berpori juga. Nah, itu gunanya adalah untuk membantu penyerapan energi sisa-sisa residu yang dari material insulasi tadi gitu. Kemudian ada lagi yaitu perencanaan dinding partisi insulasi suara yang dapat meredam getaran. Nah, tadi kita udah bahas soal suara itu bisa merambat dari mana aja. Nah, di sini ada yang namanya meredam getaran. Berarti kan kita yang tahu ruangan itu akan difungsikan sebagai apa dan ruangan itu equipment-nya atau di dalamnya itu akan diisi oleh apa? Oleh ada drum akustik kah, atau mesin kah, atau cuman gitar akustik, atau cuman drum elektrik gitu. Nah, kalau misalnya kemungkinan equipment di dalam ruangan itu akan menghasilkan getaran, sebaiknya kita sudah merencanakan kalau ruangan ini dikasih peredam getaran juga. Jika misalnya kita tidak memperhatikan itu, percuma dinding-dinding insulasi yang udah kita buat gitu, karena suara tetap akan merambat melalui struktur bangunan dari getaran tadi gitu. Jadi kita harus koordinasi dulu dengan tim arsiteknya dulu ya Bu Vanessa ya? Iya benar. Ada lagi Bu? Kemudian ada lagi, yaitu perencanaan tinggi dinding partisi. Tinggi dinding partisinya. Nah ini gini, kebanyakan kita ada problem
ketika dia udah bikin dinding, dia cuma sampai plafon. Nah, ketika dinding hanya dibuat sampai plafon, pasti nanti suara akan menyebar ke atas dan bisa nyebrang ke ruangan lainnya. Nah, sebaiknya dinding tersebut dibikin hingga dak, sehingga tidak ada suara yang nyebrang ke ruangan sebelah gitu. Itu dulu sih. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Sunadi ya. Jawaban ada 5 yang harus dilakukan untuk pertanyaan Bapak, bagaimana membuat dinding partisi yang biayanya lebih tepat guna ya, sehingga hasilnya juga akan lebih baik ya. Baik, kemudian ada dari Pak Jeffrey. Tadi maaf Pak Jeffrey, Pak Jamie, karena namanya hampir sama, Pak Jamie dengan Pak Jeffrey, jadi saya sering terbalik-balik ya. Mohon maaf ini atas kesalahannya. Jadi Pak Jeffrey sekarang yang akan melakukan pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah material accurate ada masa expire-nya? Karena saya sudah pakai accurate lebih dari 8 tahun, so far sih masih oke. Luar biasa Pak, cukup lama sekali ya Pak ya, hampir 8 tahun. Baik, akan dijawab oleh Pak Darin. Kalau untuk masa pakai ya, masa pakai itu sebenarnya yang umumnya kita tahu Rockwool lah, kita gampang bayanginnya. Rockwool masa pakainya sangat singkat. Kenapa? Karena dia rontok. Ya. Nah, kalau dia sudah mulai rontok, itu daya serat atau daya redamnya itu pasti turun. Iya. Nah, kenapa di material akurat ini lama? Dia itu nggak rontok, Pak. Jadi yang membedakan dia itu juga. Iya. Untuk masa pakainya sendiri sebenarnya kita ngecek lagi sih. Biasanya butuh dicek terus, berkala aja. Sekitar berapa lama. Memang kalau dikatakan selama ini mungkin 10 sampai 15 tahun. Kita masih kuat. Tapi ya Pak ya? Itu tidak menutup kemungkinan lebih dari itu. Tidak menutup kemungkinan lebih dari 10 sampai 15 tahun. Iya, betul. Jadi biasanya sih kita cek kembali apakah masih cukup atau butuh perawatan kembali. Oke. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi Bu Vanessa? Ada. Ini ada pertanyaan dari Bu Anastasia Novianti. Oh, baru bergabung. Selamat datang Bu Anastasia. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah saran peredam suara atau insulasi suara untuk frekuensi rendah di receiver room? Tadi lebih dominan dibahas di source room. Tetangga saya main drum, tampaknya insulasi kurang. Jadi cukup mengganggu karena terasa di kamar tidur saya. Apalagi ini kondisinya sudah existing. Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup menarik sekali. Ini yang kami tunggu sebenarnya pertanyaannya, Bu Anastasia ya. Jadi Ibu terganggu dari suara drum tetangga yang tadi kita bahas dari source room-nya, tapi pertanyaan Ibu ini lebih ke receiver-nya. Oke, sangat bagus sekali Bu. Oke, bisa dijawab Bu Vanessa? Saya coba bantu jawab sedikit. Berarti kalau drum ya. Nah, seperti yang kita bicarain tadi juga sebelumnya Ibu, emang susah sih kalau udah drum itu pasti ada kontak getaran yang merambat melalui struktur bangunan. Makanya Ibu juga sampai kedengaran. Nah, dengan penambahan insulasi atau peredam suara di dinding itu tuh tidak mengurangi getaran tersebut. Jadi emang sebaiknya peredam getaran itu beradanya emang di source room tersebut gitu. Kalau kita kasih di tempat Ibu, itu tuh tidak terlalu mempengaruhi, malah cuman dikit gitu. Ada penambahan Pak dari? Ya, balik lagi sih paling ke tadi. Karena posisinya ini receiver, seandainya kita pakai treatment banyak-banyak, termasuk treatment getaran di kamar ibu, kita lepas getarannya dari sekelilingnya, tapi suara ini pun udah ada di strukturnya. Karena dari tetangga menjalar lewat tanah, naik ke struktur gitu kan. Nah, kalau kita tutup, ya kembali lagi, jatuhnya kita hanya buang-buang kos. Nggak banyak pengaruhnya. Mungkin mengaruh, tapi ya tidak setimpal lah biasanya sih. Jadi kalau yang untuk melalui udara mungkin bisa diatasi ya, Pak Darin ya. Tapi kalau untuk getaran yang masuk ke dalam struktur bangunan ini agak sulit. Jadi mungkin solusinya adalah mungkin kita perlu penjelasan ke tetangga Ibu ya. Kita perlu jelaskan. Nanti mungkin kita bisa bantu Bu Anastasia. Kita akan bicara musyawarah ya mungkin ya. Kita musyawarah untuk memberikan solusi untuk di source room-nya. Ya, jadi lebih banyak memang di source room-nya Bu yang harus kita treatment. Ya, caranya bagaimana? Jadi drumnya inilah yang nanti akan kita cover bawahnya.
Iya, itu memang Ya, sudah untuk mengurangi atau memutus getaran yang ada di dalam source room-nya itu sendiri. Betul begitu? betul. Karena kalau yang kita treatment di receiver itu lebih mudah untuk mengcover suara lewat udara. Ya, jadi yang di receiver lebih mudah untuk mengurangi energi yang masuk dari energi suara yang masuk dari udara. Iya. Begitu Bu Anastasia, ya. Nanti boleh kita bantu Bu untuk kita bicara bertiga dengan pihak tetangga dari Ibu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi Bu Vanessa? Jadi mana? Dari Pak Jemi. Pak Jemi, ya ini aktif sekali nih Pak Jemi nih, senang nih. Kapan-kapan kita ketemu nih Pak Jemi ya. Silakan Bu Vanessa. Pertanyaannya ialah, nama material akurat yang dipakai untuk landasan mesin generator atau meredam, bagaimana pemasangan dipakai sebelum pengecoran lantai landasan atau di atas lantai untuk dudukan mesin. Oke, ini hampir sama seperti yang tadi Pak Jemi, tapi boleh nanti kita akan bantu Bu Vanessa. Oke. Kurang lebih sih prinsipnya kalau generator itu juga menghasilkan getaran sehingga memerlukan material pemutus kontak getaran. Ya. Nah, kalau di akurat itu ada material regupol dan regufoam. Nah, kalau biasa untuk mesin sendiri itu kita biasanya menyarankan regupol. Nah, bagaimana pemasangan? Nah, kita menyarankan pemasangannya dengan pengecoran lantai dulu, lantai landasan. Kenapa kita melakukan pengecoran dulu maaf. Ya, jadi kita menyarankan itu adanya pengecoran di atas material tersebut karena agar ketika material tersebut bergetar, rambatan getarnya itu bisa menyebar ke segala arah ke landasan tersebut, ke beton tersebut, baru nanti diterima oleh regupol tadi gitu. Nah, kalau misalnya kita langsung regupol terus langsung kita taruh mesin di atasnya, itu nanti rambatan getarannya hanya di bagian yang ada mesinnya tersebut. Sehingga regupol itu cepat rusak karena hanya di bagian tersebut yang bergetar gitu, yang ditimpa beban gitu. Jadi bagusnya tadi dicor dulu ya Bu ya? Iya. Ya, dicor dulu kemudian baru dipasang supaya hambatannya bisa terputus oleh bahan dari regupol. Cukup jelas Pak Jim? Ya, oke. Ada lagi Bu Vanessa? Ini ada dari Instagram juga. Kita kan sedang ada live juga di Instagram. Kita sedang ada live Bapak Ibu di Instagram. Jadi ada satu pertanyaan dari Instagram. Iya betul. Ada dari Valentino_Artito ya. Pak Valentino, oke. Iya. Ini dia bertanya berapa persentase pemakaian acoustic treatment dalam ruang home theater dan material yang di treatment apa yang dibutuhkan. Oke. Nah, untuk di home theater ini kita kasusnya pun 2, bahkan sampai 3 kegetaran juga ya. Yang pertama, apakah dia itu suaranya bocor atau tidak? Kalau suaranya bocor, kita berikan dia material insulasi atau cuma untuk blok suaranya bocor. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di dalam ruangan, apakah gema yang terjadi mengganggu kualitas suara yang dihasilkan oleh teaternya. Kalau gemanya terlalu banyak sehingga mengganggu, kita masukkan material absorber atau penyerap suara. Kemudian untuk getaran yang dihasilkan dari subwoofer, itu kita berikan juga treatment lantainya. Oke. Nah, untuk jumlahnya ini, kalau untuk di treatment insulasinya, itu sebaiknya seluruh sisi ruangan. Sisi ruangan, semuanya ya? Semuanya ya Pak ya? Depan, belakang, kanan, kiri, atas. Karena untuk di lantainya biasanya kita gunakan treatment getaran. Kita putus kontak getarannya itu. Kecuali yang bawah semua sisi ya itu harus terpasang ya. Iya betul. Yang bawah beda treatmentnya karena untuk memutus getaran tadi. Betul. Kalau untuk yang di acoustic treatmentnya sendiri yang untuk gemanya itu kita jumlahnya harus menyesuaikan. Menyesuaikan yang tadi 30% bahkan bisa 30%, lebih. Bisa lebih, bisa kurang. Kita tergantung di perabotan di dalamnya seperti apa. Kita lihat juga perabotan yang ada di dalam ya. Kadang-kadang itu juga bisa mengurangi gema. Kayak apa itu juga bisa mempengaruhi. Oke. Sangat menarik Pak Darin, terima kasih. Pak Valentino, semoga terjawab pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab nih sepertinya. Tapi karena waktunya sudah mepet nih, ya takutnya nanti ada yang pulang, kemudian untuk persiapan buka puasa. Kita akan lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu ini ya akan kami jawab
yang melalui email nanti atau langsung menggunakan WhatsApp ya, kita akan balas pertanyaannya ya. Dan kita masuk ke akhir dari acara Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya akan bacakan kesimpulan yang kita dapatkan dari atau resume yang kita dapatkan dari sharing diskusi ini Bapak dan Ibu. Jadi peredam suara ini ternyata dibagi dari menjadi dua bagian, yaitu ada insulasi suara, ada absorber suara atau penyerapan suara. Jadi peredam itu luar biasa, sangat banyak sekali artinya atau maknanya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan seolah-olah hanya peredam saja, tapi ternyata peredam itu ada insulasi dan penyerap ya. Dan insulasi itu fungsinya adalah melakukan blok ya, tidak akan keluar suaranya dari sana, dan penyerap suara itu adalah fungsinya untuk menyerap energi dari gelombang suara. Jadi ada yang terblok dan juga ada yang masuk ya. Tapi jumlah yang masuk ini jumlahnya lebih kecil ya, lebih kecil karena energinya sudah diserap. Oke, itu kesimpulannya, mudah-mudahan sangat berguna bagi Bapak dan Ibu ya. Dan terakhir nanti kami akan melakukan pooling ya, pooling terakhir masukan dari Bapak dan Ibu, terutama kami sangat tunggu, kami akan sangat tunggu ya. Silakan nanti bisa diisi. Setelah itu kami akan masuk ke ada pooling dulu ya. Jadi setelah kan ini udah berakhir, kita ada polling dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Kita ingin tahu sih seberapa paham sih Bapak Ibu itu tentang material tadi, tentang material tadi peredam suara, penyerap suara sama insulasi suara. Nah, ntar diaplikasikan di mana? Nah, ini ada 3 pertanyaan aja. Kita cuma ingin tahu sih setelah materi yang kita tadi ngomongin itu Bapak paham atau enggak. Ini akan saya coba pertanyaan yang pertama, mohon diisi ya Bapak Ibu. Oh langsung ya? Oke, langsung Bapak dan Ibu, ini akan muncul. Silakan diisi. Kami ingin sekali mendapatkan feedback dari Bapak dan Ibu ya. Isinya? Solusi dari kebisingan suara lalu lintas yang masuk ke kamar tidur bisa menggunakan ya, masuk ke kebisingan suara masuk ke kamar tidur kita, sangat mengganggu pastinya. Ya, solusinya menggunakan apa? Oke. Ini tunggu 100% dulu nggak? Masih 50% yang vote. Ya, dari semuanya yang paling besar persentasenya adalah 64% menjawab material insulasi suara, ya. Benar, Bu? Benar. Jadi oke, benar sekali. 65%. Berarti sisanya salah nih. Berarti tidak dapat hadiah dari kita ya, Bapak Ibu ya. Jadi benar. Kalau untuk mengurangi kebisingan dari lalu lintas ke kamar tidur, kita menggunakan material insulasi suara. Seperti yang saya omongin tadi dan kita ngobrolin tadi, material insulasi suara adalah material untuk mengurangi perpindahan suara dari suatu ruangan ke ruangan yang lainnya. Nah, kemudian ini ada lagi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ya, pooling terakhir. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Ini yang 2 terakhir. 2 terakhir, ya. Iya. Kalau untuk yang ini pertanyaannya, untuk mengurangi gema yang berlebihan di ruang meeting, sebaiknya menambahkan material apa? Di ruang meeting. Nah, di ruang meeting menggunakan material apa, Bapak dan Ibu, ya, supaya tidak mengganggu ke ruangan yang lainnya. Kecuali kalau ruangan meetingnya ada di tengah kuburan ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, itu nggak perlu pakai ruang insulasi. Oke. 90% ya, 90% sudah menjawab materialnya adalah penyerap suara, Bapak dan Ibu ya. 10% ada yang menjawab peredam suara. Jadi masih ada yang salah 10%, Bapak dan Ibu. Jawabannya yang benar mana, Bu? Sebenarnya yang 10% tentang peredam suara bukan sepenuhnya salah. Ya. Cuman kan tadi kita udah ngobrolin di dalam peredam suara itu sendiri itu ada material insulasi dan penyerap suara. Nah, kita sebenarnya ingin melihat fokusan Ibu Bapak itu solusi-solusi masalah tadi itu menggunakan material insulasi atau penyerapkah gitu. Jadi kalau untuk mengurangi gema berlebihan di ruangan itu tuh benar menggunakan material penyerap suara. Gitu. Oke, ya, oke. Pertanyaan terakhir, polling terakhir, Bapak dan Ibu. Oke, Pak Dari.
Untuk yang terakhir ini kita bertanya, kalau untuk mengatasi kebocoran suara di studio musik, ya ini kan kebocoran suaranya di studio musik Ya, nih. di studio Nah musik, di itu source room studio materialnya yang musik. dibutuhin material apa? Ya, materialnya yang dibutuhkan apa? Studio musik, Bapak dan Ibu ya. Di source room-nya. Oke. Oke. Ini harus ada suara latarnya nih harusnya nih. Zzz, ya. Deng, ya. Oke. 70% ya. Jawabannya adalah material insulasi suara. Dan 30% jawabannya adalah material peredam suara. Nah, Bu Vanessa gimana nih? Oke, jawabannya ini yang benarnya adalah material insulasi suara. Insulasi suara, Bapak Nah, dan Ibu. sebenarnya tadi seperti saya ngomongin tadi, benar juga dia jawab material peredam suara, karena material peredam suara itu kedua-duanya material insulasi dan material penyerap. Yeah. Nah, tapi kita inginkan di pertanyaan ini material itu lebih solusi permasalahan tersebut itu lebih ke mana, ke material insulasi kah atau penyerap kah gitu. Oh, okay. Jadi di sini mungkin gini ya, mungkin persepsinya juga mungkin salah gitu. Yeah. Kalau di studio musik kita tadi itu menggarisbawahi ini kebocoran suaranya. Yeah. Ketika kita garis bawahi di kebocorannya itu pasti jatuhnya di insulasi. Insulasi. Tapi kalau di dalam studio musik bisa jadi kan ada gemanya tuh Pak banyak. Nah ini kan penyerap, makanya mungkin dia dua-duanya nih, oh ini peredam. Oke. Ya. Nah, kalau untuk di ruangannya peredamnya, Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau untuk kebocorannya itu adalah insulasi suara. Oke, udah. Baik, terima kasih poolingnya Bapak dan Ibu, sangat menarik sekali ya. 1 jam ini lebih dari 1 jam ternyata dari waktu yang sudah kita tentukan. Ternyata feedback dari Bapak dan Ibu cukup sangat baik sekali, sangat antusias sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain sesi, lain acara yang akan kami adakan Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kalau belum ada pertanyaan yang belum terjawab atau Bapak dan Ibu masih ada malu-malu untuk menanyakan melalui acara ini, Bapak dan Ibu bisa cek di website kami. Ya, ada nama kami, ada nama Pak Darin, ada nama Bu Ica, ada nama saya. Bapak dan Ibu bisa hubungi kami atau melalui email ya. Silakan tanyakan apa saja. Kami akan bantu Bapak dan Ibu untuk memberikan solusi dari permasalahan Bapak dan Ibu ya. Termasuk di IG kami ya, kami aktif setiap harinya untuk memberikan konten-konten informasi yang cukup detail ya. Bapak dan Ibu bisa gabung atau menjadi followers dari @accurate di Instagram atau media sosial kami yang lainnya. Baik, selanjutnya ada 2 informasi yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kami di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, ya tentunya kita semuanya bekerja di rumah, ya melakukan WFH, ya. Terkadang gangguannya cukup banyak sekali. Kita bekerja di rumah diganggu oleh anak, ya kemudian kebisingan dari luar, sehingga kerjaan kita menjadi tidak termotivasi, kemudian tidak fokus. Kami buatkan semacam portable Bapak dan Ibu ya, namanya adalah Accurate Privacy Screen ya. Itu menggunakan bahan Accurate board ya. Dan ukurannya Bapak dan Ibu bisa lihat tidak terlalu tinggi. Ya fungsinya adalah untuk supaya Bapak dan Ibu lebih berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaannya. Ya, ini bisa mudah dibawa kemana-mana dan fungsinya akan sangat bagus sekali. Warnanya putih ya Pak ya? Iya. Warnanya hanya ada warna putih Pak, tapi cukup praktis dan cukup kuat untuk kedudukannya. Nah, ini ada promo Pak, Bapak dan Ibu ya. Harga aslinya adalah 889.000 ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa memesan di hari ini, hanya hari ini Bapak dan Ibu ya, harganya menjadi 749.000 ya. Jadi segera hubungi kami, segera informasikan ke kami apakah Bapak dan Ibu ingin membeli. Saya yakin produknya akan sangat memberikan solusi untuk WFH dari rumah ya. Kemudian informasi yang kedua ya, kalau Bapak dan Ibu cek di Instagram kami, ya kami mengeluarkan buku yang cukup bagus sekali, Bapak dan Ibu, ya judulnya adalah Perancangan Akustika Bangunan. Ya, perancangan akustika bangunan. Ini gratis Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu silakan bisa download bukunya. Caranya sangat mudah sekali. Silakan download bukunya. Kami ada di LinkedIn ada, kemudian di Instagram kami ada, ya, atau di dalam website kami. Ya, silakan Bapak dan Ibu bisa cek di media sosial kami.
silakan melakukan download. Ya, saya yakin informasinya akan sangat berguna untuk ilmu yang akan didapatkan ya mengenai akustika bangunan. Ya, kalau ada pertanyaan sekali lagi kami akan siap membantu Bapak dan Ibu ya. Silakan bisa menghubungi kami. Terima kasih banyak Pak Darin, Bu Vanessa atas waktunya. Kemudian terima kasih kru-kru yang di belakang yang sudah cukup membantu, terutama dari Bapak dan Ibu peserta seminar ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf Bapak dan Ibu atas kesalahan, kalau ada kekurangan ya. Kalau bagi yang puasa mungkin selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi akan buka ya. Dan sebentar lagi kami untuk umat Islam akan merayakan Idul Fitri ya. Sekitar 5 hari lagi. Kami segenap karyawan dari accurate.com mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Pak, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akustik.